Pelatih Timnas Malaysia Peter Klamovski angkat bicara soal program naturalisasi pemain di Timnas Indonesia yang digagas oleh Erick Thohir. Dalam pernyataannya kepada media Malaysia, Klamovski menyebut bahwa isu naturalisasi sama sekali tidak relevan bagi dirinya. Ia menegaskan bahwa strategi membangun tim nasionalnya tak melibatkan pemain keturunan, dan ia memilih fokus pada potensi lokal. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan media yang membandingkan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat timnas. Perbedaan pendekatan ini menjadi sorotan penting karena Indonesia kini aktif menggaet pemain keturunan dari Eropa seperti Jai Itzes dan Kevin Dix. Malaysia sendiri tidak memiliki akses yang sama terhadap talenta diaspora berkualitas tinggi, sehingga program naturalisasi di sana tidak seintensif Indonesia. Klamovski menyatakan lebih percaya pada pembinaan jangka panjang pemain lokal. Ia menilai bahwa dengan kerja keras, Malaysia bisa berkembang tanpa perlu tergantung pada pemain luar. Pelatih asal Australia itu juga mengingatkan pentingnya bersikap realistis terhadap posisi Malaysia saat ini di kancah Asia. Menurutnya, membangun tim nasional yang kuat harus dimulai dari pondasi yang kokoh, yakni melalui pembinaan akar rumput dan peningkatan kualitas liga domestik. Ia tidak menolak naturalisasi secara prinsip, tapi menganggapnya bukan prioritas utama dalam strategi pembentukan tim. Komentar ini mempertegas arah kebijakan Malaysia yang lebih konservatif dalam mengembangkan kekuatan sepak bolanya. Di sisi lain, performa timnas Indonesia kini mulai menunjukkan hasil positif dari kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Perbedaan pendekatan ini membuat banyak pihak membandingkan laju perkembangan kedua negara. Indonesia dinilai lebih progresif dalam memanfaatkan semua sumber daya, termasuk diaspora. Sementara Malaysia berharap dapat mencetak generasi emas dari sistem pengembangan sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan lebih cepat dari biasanya. TC dijadwalkan dimulai pada 26 Mei 2025 dan akan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Dengan langkah ini, tim akan memiliki waktu latihan hampir sepekan penuh sebelum duel penting kontra Cina yang digelar pada 5 Juni mendatang. Pemilihan Bali sebagai lokasi latihan bukanlah hal mengejutkan, mengingat PSSI telah beberapa kali menggunakan fasilitas ini. Tempat ini dinilai ideal karena menawarkan lingkungan yang kondusif, tenang, serta sarana latihan berstandar tinggi. Persiapan lebih awal ini mencerminkan keseriusan pelatih Patrick Kluivert dalam membentuk tim yang siap secara fisik dan taktik untuk menghadapi tekanan di level internasional. Kluivert bersama tim pelatih ingin memastikan bahwa para pemain benar-benar berada dalam kondisi optimal. Kabar baiknya, mayoritas pemain yang dipanggil ke skuad diperkirakan bisa hadir tepat waktu. Hal ini karena hampir semua kompetisi yang mereka ikuti telah atau akan segera berakhir sebelum TC dimulai. Liga 1 Indonesia selesai pada 25 Mei, dan beberapa liga Eropa juga menutup musim pada periode yang sama. Ini memberi jeda yang cukup bagi pemain untuk melakukan transisi dari klub ke timnas tanpa terganggu agenda kompetisi domestik mereka. Beberapa pemain dijadwalkan lebih dulu mendarat di Jakarta sebelum bertolak ke Bali, seperti Jordi Amat yang sudah menuntaskan musimnya di Liga Malaysia. Sementara pemain yang berbasis di Amerika seperti Marten Pas kemungkinan menyusul belakangan karena MLS masih berlangsung hingga Juni. Meski begitu, PSSI optimistis komposisi skuad akan segera lengkap. Dengan durasi latihan yang cukup dan formasi terbaik, Timnas Indonesia dipersiapkan untuk tampil maksimal demi mengamankan peluang menuju Piala Dunia. SEA Games 2025 belum menunjukkan kejelasan format yang pasti, dan hal ini berdampak langsung pada langkah PSSI dalam mempersiapkan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan terkait siapa pelatih yang akan memimpin tim di ajang tersebut. Salah satu kendala utama adalah belum jelasnya regulasi yang ditetapkan oleh Thailand selaku tuan rumah, termasuk perubahan signifikan pada sistem pembagian grup. Salah satu perubahan besar adalah format grup yang akan diubah dari 2 grup menjadi 3. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan kompetisi, terutama karena grup A yang kemungkinan diisi Thailand. Sementara grup B dan C akan berisi 4 tim, yang berarti lebih banyak pertandingan dan tantangan lebih besar bagi peserta. Erick menilai format seperti ini dapat memberikan keuntungan terselubung bagi tuan rumah dan merusak prinsip fair play dalam turnamen regional. Kekhawatiran PSSI tak berhenti pada pembagian grup saja. Erick juga mencermati potensi larangan pemain naturalisasi tampil di cabang sepak bola, seperti yang sudah terjadi pada cabang basket dalam SEA Games 2025. Padahal, pemain naturalisasi yang sudah sah menurut aturan FIFA seharusnya tetap bisa bermain. Bila aturan serupa diterapkan untuk sepak bola, kekuatan Timnas Indonesia akan sangat terdampak. Mengingat peran penting beberapa pemain naturalisasi dalam skuad saat ini, dengan masih simpang siurnya format grup, usia pemain, serta aturan soal naturalisasi, PSSI memilih menahan diri untuk menunjuk pelatih.
Erik menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan SEA Games agar sejalan dengan standar internasional. Ia juga menyerukan koordinasi lebih erat antara FIFA dan Federasi Kawasan Asia Tenggara untuk mencegah terulangnya inkonsistensi aturan antar cabang olahraga. PSSI ingin memastikan bahwa ketika persiapan dimulai, semuanya dilakukan di atas dasar regulasi yang jelas dan adil. Media olahraga Vietnam The Tao menyoroti absennya dua pemain timnas Indonesia dalam skuad ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United pada 28 Mei mendatang. Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam menjadi sorotan karena batal tampil. Keputusan ini dinilai sebagai kemunduran dalam persiapan tim yang dipimpin pelatih Kim Sang-sik, yang sebelumnya optimis bisa tampil kompetitif melawan MU. Bagi The Tao, kabar ini menjadi kejutan yang tak hanya mengganggu komposisi tim, tapi juga menurunkan antusiasme penonton ASEAN yang menanti aksi para pemain terbaiknya. Muhammad Ferrari harus absen karena Persija Jakarta menolak melepasnya, dengan alasan kebutuhan tim di Liga 1 lebih mendesak. Pelatih Carlos Pena menilai bahwa keberadaan Ferrari sangat vital dalam perjuangan klub memenuhi target musim ini. Sementara itu, Asnawi Mangkualam meski telah mendapat lampu hijau dari klub Thailand Port FC masih diragukan keikutsertaannya. Hal ini karena jadwal ASEAN All-Stars bersinggungan dengan pemusatan latihan timnas Indonesia pada 26 Mei di Bali, sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Erick menekankan bahwa kepentingan tim nasional untuk lolos ke Piala Dunia jauh lebih penting dibanding laga eksibisi melawan Manchester United. Ia juga mengungkap bahwa komunikasi intens telah dilakukan antara staf pelatih dan pihak klub untuk menyelaraskan agenda. Fokus utama kini adalah dua laga krusial melawan Cina dan Jepang, yang menentukan nasib Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tak hanya Indonesia yang menghadapi dilema pelepasan pemain, negara ASEAN lainnya juga mengalami situasi serupa. Malaysia kehilangan Dominic Tan dan Sergio Aguero karena alasan serupa, yakni prioritas klub. Media Vietnam Soha memberikan perhatian khusus terhadap perjalanan timnas Indonesia menjelang Piala Dunia U17. Mereka memprediksi bahwa skuad Garuda Muda berpotensi masuk ke dalam grup neraka yang diisi oleh tim-tim kuat dari berbagai benua. Prediksi ini menunjukkan adanya kekhawatiran tentang ketatnya persaingan yang akan dihadapi, terutama mengingat Indonesia belum memiliki banyak pengalaman di ajang sebesar ini. Meski begitu, Soha tak mengesampingkan potensi yang dimiliki oleh tim muda asuhan Nova Arianto. Dalam ulasannya, Soha justru memuji pencapaian timnas U17 Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran final. Menurut mereka, keberhasilan ini merupakan pencapaian luar biasa mengingat ketatnya persaingan di tingkat Asia. Mereka menilai hal ini sebagai tonggak penting dalam perkembangan sepak bola usia muda Indonesia, dan sebuah langkah besar dalam meningkatkan daya saing di kancah internasional. Sorotan ini memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia kini mulai mendapatkan pengakuan regional. Lebih lanjut, Soha menunjukkan optimisme terhadap kepemimpinan pelatih Nova Arianto. Mereka menilai Nova memiliki kemampuan dalam membentuk strategi dan membangun mentalitas tim, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan besar di fase grup. Keyakinan ini memperlihatkan bahwa Vietnam tak hanya melihat ancaman dari lawan di atas kertas, tetapi juga menghargai kapasitas pelatih Indonesia dalam membina pemain muda. Ini menjadi dorongan moral tersendiri bagi timnas U17 dalam menatap turnamen akbar yang akan datang. Selain analisis teknis, Soha juga menyampaikan harapan akan kejutan dari timnas U17 Indonesia di panggung dunia. Mereka tak hanya berharap tim ini sekadar tampil, tetapi juga mampu memberi kejutan dan mencuri perhatian publik internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya kembali menanggapi isu kosongnya posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Saat ditemui awak media, Erick hanya menjawab singkat, "Ya masih nyari, sabar." Jawaban ini tampak sederhana, namun menyiratkan bahwa proses seleksi masih berjalan dengan penuh pertimbangan. PSSI tampaknya tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa, mengingat pentingnya peran Dirtek dalam peta pengembangan sepak bola nasional. Erick menegaskan bahwa keberadaan Dirtek sangat penting untuk mendukung peran Jordi Cruyff, penasihat teknis yang kini sedang menyusun kerangka besar pengembangan sepak bola Indonesia. Menurut Erick, Jordi telah menyiapkan peta jalan jangka panjang, namun butuh sosok di lapangan yang bisa menerjemahkan strategi ke dalam program nyata. Dirtek diharapkan menjadi mitra utama dalam memastikan rencana itu tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi terimplementasi secara sistematis. Lebih jauh, posisi Direktur Teknik dinilai krusial karena menyangkut berbagai aspek penting seperti pembinaan usia muda, peningkatan kualitas pelatih, serta harmonisasi antar level tim nasional. Setelah pemetaan awal dari Jordi rampung,
Fase berikutnya adalah mengeksekusi detail program bersama Dirtek baru yang sevisi. Erik menekankan bahwa figur yang dipilih harus punya kemampuan teknis tinggi sekaligus mampu bekerja dalam struktur organisasi yang sedang dibangun. Meskipun banyak pihak mendesak agar posisi ini segera diisi, Erik mengajak publik untuk bersabar. Ia memastikan bahwa proses pencarian dilakukan dengan cermat demi menemukan sosok yang benar-benar tepat. PSSI ingin orang yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga paham arah besar yang sedang dicanangkan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan fondasi kuat menuju peningkatan prestasi jangka panjang.